Apakah sahabat pernah menjumpai daun padinya seperti ini? Waspada ya, itu penyakit hawar daun bakteri loh sahabat. Penyakit hawar daun bakteri sering kita jumpai hampir di semua kondisi sawah. Lalu kenapa penyakit hawar daun padi ini bisa sering muncul pada tanaman padi? Dan bagaimanakah cara mengatasi penyakit hawar daun padi ini? Nah, pada umumnya sektor pertanian di negeri kita ini berada di lahan basah dan kebanyakan dari kita membudidayakan tanaman padi sebagai komoditas utamanya, sehingga penyakit hawar daun padi mudah sekali ditemui di negara kita. Demi terciptanya tanaman padi yang mampu menghasilkan gabah yang berkualitas, maka tanaman padi yang kita tanam harus tumbuh dengan sehat dan optimal. Untuk mendapatkan tanaman padi yang sehat dan optimal itu bukanlah perkara yang mudah loh sahabat. Saat praktek di lapangan dalam membudidayakan tanaman padi juga tidak lepas dari adanya berbagai macam gangguan dan serangan hama serta penyakit yang bisa menurunkan kualitas dan kuantitas padi kita saat panen tiba. Lalu apa sih yang dimaksud penyakit hawar daun bakteri ini? Nah, penyakit hawar daun bakteri atau biasa kita sebut dengan nama penyakit kresek adalah penyakit tanaman yang disebabkan dari bakteri dan jamur patogen ya sahabat. Jamur patogen yang menyebabkan penyakit hawar daun padi sebenarnya bisa menyerang berbagai jenis tanaman, dan salah satu tanaman yang menjadi inangnya penyakit hawar daun adalah tanaman padi. Dan penyebab penyakit hawar daun pada padi kita itu adalah akibat dari kesalahan kita dalam menerapkan sirkulasi air serta kurangnya sinar intensitas matahari, sehingga penyakit kresek ini bisa berkembang biak. Selain itu juga, tanaman padi yang kekurangan unsur kalium juga memiliki antibodi yang lemah terhadap serangan hawar daun padi. Nah, gejala penyakit hawar daun padi ini berawal dari tumbuhnya jamur dan bakteri patogen yang menyebabkan penyakit hawar daun padi tumbuh dan berkembang pada tanaman padi ya sahabat. Padi yang terkena gejala penyakit hawar daun akan terlihat layu dan kering, lalu muncul bercak berwarna coklat pada daun padi, mulai dari bagian tepi ujung lalu menyebar ke seluruh bagian daun. Bercak coklat kering pada daun padi menjadi gejala awal tumbuhnya penyakit hawar daun bakteri ini loh sahabat. Penyakit hawar daun padi ini jangan dianggap remeh loh sahabat, karena bisa mengakibatkan daun tanaman padi kita menguning, sehingga menghambat proses fotosintetis yang berakibat pengisian bulir-bulir padi kita jadi tidak sempurna, atau dalam kata lain, pengisian bulir padi hanya setengah dari malai dan biasanya yang terisi hanya ujung-ujung malai saja. Nah, maka dari itu, kali ini saya akan membahas mengenai cara mengatasi penyakit hawar daun padi. Seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa penyakit hawar daun padi ini ditimbulkan dari adanya bakteri dan jamur patogen ya sahabat. Tetapi pada banyak kasus, penyakit hawar daun padi ini ternyata lebih dominan disebabkan oleh bakteri patogen. Nah, bakteri penyebab penyakit kresek pada padi ini adalah Xanthomonas. Bakteri ini sangat menyukai area persawahan yang lembab, di mana dalam kondisi tersebut jumlah bakteri baik yang merupakan predator bakteri Xanthomonas lebih sedikit. Karena kekurangtahuan kita para petani dalam menganalisa penyakit hawar daun padi ini, banyak yang menduga bahwa penyakit hawar daun padi atau kresek ini disebabkan oleh jamur, sehingga dalam mengatasi serangan penyakit kresek ini masih menggunakan fungisida hawar daun padi, baik itu yang bersifat sistemik ataupun kontak. Padahal loh sahabat, bakteri patogen tidak akan mati dengan menggunakan fungisida, meskipun fungisida hawar daun padi itu kita aplikasikan dengan dosis cukup tinggi sekalipun. Bila menemukan gejala penyakit hawar daun padi ini, maka segeralah gunakan jenis obat bakterisida hawar daun padi dengan sistem kontak yang berbahan aktif tembaga hidroksida dengan waktu aplikasi 2-3 hari berturut-turut. Nah, setelah hari keempat, lanjutkan penyemprotan dengan menggunakan jenis obat bakterisida hawar daun padi yang bersifat sistemik dengan bahan aktif streptomycin guna mengobati tanaman padi kita dari dalam struktur jaringan sel tanaman.
Penyemprotan keempat ini bisa juga kita campur dengan pupuk MKP untuk meningkatkan efektivitas dalam mengatasi penyakit hawar daun padi ini. Setelah melakukan hal ini, saya sarankan untuk tidak menaburkan pupuk urea terlebih dahulu dan tidak melakukan penyemprotan menggunakan pestisida untuk sementara waktu hingga penyakit hawar daun pada padi ini berhasil dimusnahkan. Nah, untuk mencegah penyakit hawar daun padi, bisa kita lakukan dengan cara mengatur air pada area sawah agar bisa bersirkulasi dengan baik, mengatur jarak tanam dengan tepat untuk mendapatkan cahaya matahari. Untuk membuat jarak tanam yang ideal, sobat petani bisa menonton video saya yang thumbnailnya seperti ini. Dan menggunakan pupuk yang seimbang dan setara. Lalu, menggunakan obat bakterisida sistemik dan fungisida sistemik berbahan aktif karbendazim setiap 10 hari sekali guna menghindari serangan bakteri dan jamur patogen. Dan gunakan benih padi dari varietas yang tahan penyakit hawar daun. Nah, itu tadi ya sahabat, informasi yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga konten kali ini bermanfaat. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.